Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka kepada seluruh peserta gelang ajar Pembina Penggalang Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Pada hari ini kita jumpa kembali dengan Kak Purbo Santoso. Yang kemarin kita sudah belajar tentang fundamental kepramukaan. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi game bela negara kemakmuran. Selamat belajar mengikuti game bela negara kemakmuran yang pada hari ini kita akan menerapkan strategi belajar kepramukaan yang kemarin sudah kita pelajari di fundamental gerakan pramuka. Sebagai persepsi dari kegiatan ini yang berkaitan dengan pembelajaran fundamental kepramukaan, kakak silakan berdiskusi dengan teman-teman di timnya masing-masing tentang apa saja strategi belajar kepramukaan itu dan bagaimana penerapan strategi belajar kepramukaan itu di gugus depan kakak masing-masing. Ini nanti silakan didiskusikan dan hasilnya nanti bisa diserahkan kepada panitia melalui WA grup di kegiatan gelang ajar Pembina Penggalang tahun 2020 ini. Baiklah, kita akan belajar game strategi game bela negara kemakmuran dengan strategi belajar kepramukaan. Kita sudah pelajari kemarin strategi belajar kepramukaan dari Baden Powell. Itu yang pertama adalah learning by doing, belajar dengan melakukan sesuatu. Yang kedua adalah doing to earn. Apa yang kita lakukan harus menghasilkan. Dalam game ini yang harus kita hasilkan nanti adalah uang. Uang beneran, bukan uang mainan seperti pada saat kita game pada tahun 2016 ini di kebun teh. Kita game life skill tetapi mendapatkan uang, ya, tapi uang dalam bentuk uang mainan. Tapi dalam game bela negara sekarang kita sudah menggunakan uang beneran. Dalam hal ini adalah kita menggunakan uang digital. Yang kedua adalah doing to earn, ya, jadi learning by doing. Yang kedua doing to earn. Apa yang kita lakukan itu harus menghasilkan. Yang ketiga adalah earning to life. Earning to life artinya apa yang kita, penghasilan yang kita peroleh itu bisa untuk hidup kita, bisa untuk hidup kakak-kakak pembina pramuka yang selama ini kita menjadi relawan dengan semboyan ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Tapi dengan game ini kita harapkan kakak akan mendapatkan kesejahteraannya, mendapatkan penghasilan tiap bulan yang bisa menghidupi kakak-kakak sebagai relawan pembina pramuka. Yang keempat adalah living to serve. Kakak sudah punya pendapatan, sudah bisa hidup mandiri, kakak mengabdikan dirinya sebagai pembina pramuka, sebagai pembina pramuka secara relawan. Baik gugus depan itu dapat bantuan, dapat bos ataupun tidak, kegiatan kita akan tetap berjalan dengan baik karena kakak sudah menerapkan strategi belajar yang keempat, yaitu living to serve. Dan yang kelima adalah learning by teaching. Apa yang kita pelajari di game bela negara dalam rangka gelang ajar Pembina Penggalang tahun 2020 ini
Ini harus bisa kita ajarkan kepada pembina pramuka yang lain, kepada adik-adiknya, dan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena game bela negara kita ini mengambil tema yang berkaitan dengan bidang ekonomi, tantangan faktualnya atau ancaman faktualnya adalah tingginya angka kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan yang ketiga adalah rendahnya minat kewirausahaan bagi generasi muda kita. Dalam game Gelang Ajar pada kesempatan ini kita langsung belajar dalam 3 aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah Gojek dan GoPay. Aplikasi yang kedua Tokopedia dengan OVO, dengan cara transaksi menggunakan OVO. Yang ketiga adalah Lumpang dengan transaksi digitalnya Lumpang Pay. Jadi saya ulangi, kita langsung belajar pada 3 aplikasi. Aplikasi Gojek, aplikasi Tokopedia, dan aplikasi Lumpang. Baik kakak-kakak, akan kita mulai game bela negara kemakmuran dalam rangka Gelang Ajar Pembina Penggalang tahun 2020 ini dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah briefing. Briefing ini adalah penjelasan awal yang kakak harus lakukan, kakak harus persiapkan sehingga game ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama kakak harus siapkan, tiap orang harus punya Android. Androidnya harus ada paketan datanya atau WiFi, atau WiFi-nya harus disiapkan. Yang kedua, briefing yang kedua, peserta Gelang Ajar Pembina Penggalang ini ada 6 orang tiap kuartir cabang. Kakak silakan bagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok anggotanya 2 orang. Yang pertama kelompok Gojek, GoPay, itu 2 orang. Kelompok yang kedua adalah kelompok Tokopedia dan OVO, ini juga 2 orang. Yang ketiga adalah kelompok Lumpang dan Lumpang Pay, itu juga 2 orang. Yang ketiga, sebelum kakak menjalankan game ini atau melakukan game ini dan mengunjungi masyarakat atau mungkin melakukan aktivitas di masyarakat, kakak harus pastikan bahwa anggota tim kakak sudah registrasi. Apakah registrasi di GoPay, apakah registrasi di Tokopedia, atau registrasi di Lumpang. Jadi 6 orang anggota tim itu diharapkan sudah melakukan registrasi di 3 aplikasi tersebut. Meskipun nanti yang akan mendalami itu tiap kelompok hanya 2 orang. Ini langkah yang pertama adalah briefing ya. Kakak mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan game bela negara ini. Tahap yang kedua, kakak melakukan action ya. Kakak melakukan aktivitas dalam game bela negara ini. Yang pertama, pastikan bahwa tiap kelompok sudah menguasai aplikasinya masing-masing. Jadi yang tim Gojek harus sudah menguasai aplikasi Gojek, yang Tokopedia juga harus menguasai aplikasi Tokopedia, yang Lumpang juga harus menguasai aplikasi Lumpang. Apa yang harus dikuasai oleh masing-masing tim? Yang pertama, bagaimana cara membagi linknya. Yang kedua, bagaimana mengisi formulirnya. Yang ketiga, bagaimana menginstal aplikasi. Yang keempat, harus
bagaimana bisa mengaktifkan aktivasinya. Berikutnya adalah belajar transaksi menggunakan aplikasinya masing-masing. Kelompok Gojek aplikasi dengan GoPay, kelompok Tokopedia menggunakan aplikasi dengan OVO, kelompok Lumpang menggunakan aplikasi dengan Lumpang Pay. Ini yang pertama, pastikan Anda masing-masing sudah menguasai aplikasinya masing-masing. Action yang kedua, tiap-tiap kelompok dari game Gelang Ajar ini silakan kakak ke masyarakat sekitarnya, sekitar kakak. Itu dengan meregurgitasikan atau mengenalkan aplikasi kakak kepada 5 mitra ya. Ini bisa warung, bisa toko, bisa produk UMKM atau produsen produk UMKM yang ada di sekitar kakak. Jadi kakak mengajari kepada 5 toko atau 5 warung atau produsen UMKM terhadap aplikasi yang telah kakak pelajari. Jadi ada aplikasi Gojek, GoPay, ada aplikasi Tokopedia dan OVO, dan 3 adalah aplikasi Lumpang dan Lumpang Pay. Ini silakan anak kakak mengajari, membimbing sehingga 5 mitra itu bisa melakukan aktivasi, bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi yang kakak lakukan. Dan jangan lupa mengajari kepada toko, warung, dan produsen UMKM di sekitar kakak adalah menduplikasi. Kita ingin bekerja 1 hari, diduplikasi 9 hari, punya potensi penghasilan sesuai dengan aplikasinya masing-masing. Langkah yang ketiga, setelah kakak keliling di lingkungannya, selesai mengajari pada masyarakat, kakak kumpul kembali, berkumpul di suatu tempat, tapi jangan lupa tetap kakak melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama tetap pakai masker ya, maskernya dipakai. Yang kedua cuci tangan dengan sabun, menggunakan sanitizer, dan jaga jarak. Ini jangan lupa ya. Jangan juga menggunakan prosedur kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Meskipun di daerah kakak sudah tidak PSBB lagi, kita memasuki pada new normal gitu ya. New normal, normal baru dengan prosedur kesehatan yang tetap kita jalankan. Nah, pada saat kakak berkumpul di situ, masing-masing ketua kelompok melaporkan ya, melaporkan siapa saja masyarakat yang sudah masuk di grup kakak, apa kesulitannya, terus bagaimana tanggapannya, dan bagaimana pengembangan lebih lanjut nanti terhadap aplikasi-aplikasi ini. Apakah masyarakat sudah pernah ada yang memakai GoPay, ada yang sudah memakai OVO, atau sudah memakai Lumpang Pay, itu ditanyakan di sana. Kalau belum, ya, berarti kesempatan peluang kita untuk bisa kita mengenalkan aplikasi ini kepada masyarakat. Setelah kakak selesai berdiskusi, melaporkan hasilnya, tahapan berikutnya adalah tim Kuarcap screenshot aplikasinya, mensinkron akun dari pimpinan kelompok atau kepada anggotanya. Yang pertama yang harus di screenshot adalah detail akun. Di dalam detail akun itu akan terlihat kakak, referralnya siapa, alamatnya silakan dimasukkan. Kalau perlu itu diedit detail akunnya ya. Jadi
alamat, kecamatan, desanya, terus nomor kode posnya, itu bisa dimasukkan di file akun. Yang screenshot yang kedua yang kakak harus screenshot adalah ajak teman. Ajak teman itu sudah kakak screenshot, minimal ada 5 orang yang sudah punya bintang ya. Kalau di Lumpang P ada bintangnya. Kalau yang di GoPay atau Gojek dan Tokopedia mungkin ada ketentuannya yang berbeda mungkin dengan yang ada di Lumpang, tapi jelas di situ mitranya akan kelihatan. Yang ketiga adalah ringkasan akun. Jadi berapa aktivitas yang telah kakak lakukan. Jadi berapa orang yang sudah menjadi anggota grup kakak, berapa kali kakak transaksi, dan berapa profit sharing yang didapatkan di situ. Hasil screenshot dari Gojek, Tokopedia dan Lumpang ini dikirimkan ke WA panitia. Kita tunggu nanti sampai malam hari jam 20 itu 38 Kuarcap sudah mengirimkan hasil screenshotnya yang dibuat oleh kelompok kakak masing-masing. Itu tahap yang kedua, yaitu action ya. Jadi tahap yang pertama tadi yang kakak lakukan tadi ada briefing ya. Yang kedua action. Yang ketiga yang kita lakukan adalah kakak melakukan tahapan learning by doing yang ketiga, yaitu debriefing. Apa yang dilakukan di dalam debriefing itu? Yang pertama, pimpinan kelompok menanyakan bagaimana perasaannya setelah menjalankan game Bela Negara Kemakmuran ini dengan mengenalkan 3 aplikasi itu. Mungkin yang Gojek juga perasaannya mengenalkan Gojek, yang Tokopedia ya bagaimana perasaannya. Yang ketiga adalah Lumpang, itu bagaimana perasaannya. Itu yang pertama, silakan masing-masing orang mengungkapkan. Tapi jangan lupa ini dibuat notulensinya ya, notulensi debrief. Ini juga nanti harus dikirimkan ke panitia, notulensi debrief. Yang kedua, tahapan yang kedua dalam debrief adalah kakak menanyakan kepada anggota timnya kakak, apa sih manfaat dari game ini, game Bela Negara ini untuk diri kakak sebagai pembina pramuka terhadap kesejahteraan yang diharapkan nanti juga dikuasai. Yang kedua, manfaat apa untuk gugus depan kita. Ya, salah satu kriteria gudeg unggul itu adalah ada kemitraan dengan suatu lembaga. Di sini kemitraan dengan lembaga keuangan. Kira-kira apa manfaat yang didapatkan oleh ini? Kaitannya juga dikaitkan dengan dasar karya Gerakan Pramuka yang kelima, yaitu manajemen aset yang lebih baik dan kemandirian secara finansial. Apakah kita bisa mandiri? Mungkin dengan kegiatan yang kita lakukan di sini. Ini debrief yang kedua yang ditanyakan, dan kakak nanti silahkan melaporkan hasil notulensinya kepada panitia. Ini sama ditunggu jam 20 maksimal, ini notulensi debriefnya sudah dilakukan. Tahap yang keempat kakak adalah melakukan pencerahan. Kegiatan pencerahan ini sebenarnya adalah dilakukan oleh fasilitator gitu ya. Atau mungkin dilakukan oleh pemimpin kelompok. Yang pertama yang harus didalami di dalam pencerahan ini, yang pertama, game ini menerapkan strategi belajar kepramukaan dari Baden Powell ya. Learning by doing, doing to earn, earning to life, life to self, dan
learning by teaching. Yang kedua, game ini adalah melaksanakan instruksi Presiden nomor 07 tahun 2018, yaitu tentang rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara itu ada 21 ancaman nirmiliter ya. Dalam game bela negara ini kita ngambil satu saja dari 21 ancaman itu ada di dalam 8 bidang. Kita bidangnya adalah bidang ekonomi, yaitu yang pertama tingginya angka kemiskinan, sulitnya cari pekerjaan, dan rendahnya minat kewirausahaan bagi anggota pramuka. Yang ketiga, pencerahannya bahwa game ini juga bisa menjadi upaya dalam rangka action SDGs, Sustainable Development Goal. Ada 17 tujuan SDGs ini harus dicapai oleh setiap negara. Salah satunya adalah kemiskinan 0%, pengangguran 0%, terus pendidikan yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Nomor 17 itu kita menjalin kemitraan dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Selain itu juga ada di Jawa Timur kita punya program Nawa Bakti Satya ya. Programnya Ibu Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di periode ini ada 9 program prioritas dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil dan makmur. Itu yang pertama ada Jatim Sejahtera, yang kedua Jatim Kerja, yang ketiga Jatim Sehat dan Pintar, ada Jatim Barokah, ada Jatim Akses, ada Jatim Agro, ada Jatim Berdaya, itu adalah 8 adalah Jatim Akses tadi sudah. Jadi yang pertama Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Sehat dan Cerdas, Jatim Barokah, Jatim Akses ya. Jatim Akses kelima, keenam Jatim Agro ya, bukan agro wisata ini ekonomi itu. Jatim Berdaya, Jatim Berdaya, dan ada Jatim Harmoni. Satu yang belum adalah Jatim Amanah. Jatim Amanah itu Bu Kofifa menyampaikan dengan semboyan cetar. Cetar ini sebenarnya adalah indikator pelayanan publik sebagai good government. Cetar itu ada cepat, terus pelayanannya dengan cepat. Yang kedua efisien dan efektif, transparan, tanggap, akuntabel, dan responsibility. Jadi respon, ada respon, ada pertanggungjawaban yang dilakukan mungkin ya dengan merespon dengan baik. Oleh karena itu saya berharap bahwa kakak-kakak pembina penggalang ini ada 280 program yang kemarin masih programnya Karbo dan itu tetapi tahun 2020 ini juga melakukan program
pencerahan dan kegiatan kita dalam game bela negara ini. Terima kasih masukan kepada semua pihak yang menginginkan bahwa kegiatan game bela negara ini tidak hanya satu perusahaan saja, karena perusahaannya pun tidak menjadi sponsor tunggal, tapi kita belajar dari aplikasi yang sebenarnya sudah go public. Sehingga menurut perusahaan itu kita sebenarnya tidak perlu membuat MOU, karena ini sudah dilempar ke publik dan masyarakat sudah bisa melakukan, dan di situ sudah ada apa hak dan apa kewajiban user atau founder dari aktivitas kegiatan ini. Saya kira demikian kakak, selamat belajar. Akan kita tunggu hasil dari kakak belajar ini nanti maksimal jam 20.00 di WA panitia. Selanjutnya nanti 9 hari lagi dari masing-masing akan kita minta untuk melakukan rencana tindak lanjut. 9 hari lagi dilaporkan lagi screenshotnya dari 3 hal tadi: detail akun, ajak teman, dan ringkasan akun. Ada 2 pilihan kakak dalam menjalankan game ini. Yang pertama adalah kakak sukses, punya penghasilan sebagaimana yang diharapkan oleh aplikasi ini. Yang kedua adalah kakak belajar. Jadi tidak ada kamus gagal dalam game bela negara. Ada 2 pilihannya: kakak sukses mencapai hasil sebagaimana diharapkan, atau kakak belajar. Nah, dalam proses belajar ini ada 3 hal yang kakak harus lakukan dan harus sering dilakukan untuk kakak. Yang pertama adalah jangan menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan panitia, menyalahkan kuartirnya, menyalahkan perusahaannya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan. Yang kedua, jangan mengeluh. Mari kita tidak mengeluh, tetapi bagaimana caranya kita bisa belajar dari pengalaman yang kita lakukan. Yang ketiga adalah tidak mengkritik, meskipun kita harus berpikir kritis, tapi bagaimana caranya kita tidak menyalahkan orang lain dengan cara mengkritik, ya. Karena pada intinya tidak ada orang yang mau dikritik, tetapi masukan-masukan yang baik kepada panitia, kepada lembaga, atau kepada perusahaan tetap kita harapkan. Demikian kakak, selamat belajar game bela negara pada gelar ajar tahun 2020 ini. Salam Pramuka.